Dunia belum sepenuhnya terbangun, tetapi mata Aldo sudah menatap tajam layar komputernya. Cahaya monitor menyinari wajahnya yang penuh harap, memantulkan deretan angka, grafik, dan kandel-kandel yang bagi orang awam hanyalah coretan tanpa arti. Bagi Aldo, itu adalah denyut nadi dunia, irama yang ia yakini akan membawanya pada kebebasan finansial. Awal yang menggebu, akhir yang menyakitkan. Aldo memulai perjalanan forex-nya seperti kebanyakan orang, dengan semangat berapi-api setelah membaca kisah sukses trader legendaris. Ia menghabiskan bulan-bulan awal untuk belajar analisis teknikal, fundamental, mengikuti webinar, dan berlatih di akun demo. Keyakinannya membumbung tinggi. "Aku sudah siap," gumamnya suatu hari, dan dengan berani, ia memasukkan sejumlah besar modalnya, uang yang seharusnya untuk dana darurat, ke dalam akun lift. Awalnya, profit kecil-kecilan kerap ia raup. Euforia pun melanda. Ia mulai merasa invincible, seperti punya tangan Midas yang bisa mengubah setiap sentuhan trading menjadi emas. Risiko manajemen, itu untuk trader penakut. Psikologi trading, itu hanya teori. Hingga datanglah satu momen yang mengubah segalanya, NFP Non-Farm Payrolls. Berita ekonomi as yang selalu mengguncang market. Aldo, dengan percaya diri, memasang posisi besar full margin tanpa stop loss. Ia yakin arah market akan sesuai prediksinya, tapi market tidak pernah peduli pada keyakinan seseorang. Data rilis melenceng drastis dari ekspektasi. Grafik bergerak liar, menghancurkan semua prediksinya. Dalam hitungan menit, kandel merah panjang menyala terang di layarnya. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengucur deras. Tangannya gemetar mencoba menutup posisi, tetapi sudah terlambat. Margin call, layarnya berwarna merah darah. Seluruh modalnya lenyap, tertelan oleh volatilitas market yang kejam. Aldo hanya bisa terduduk lemas, pandangannya kosong menatap angka saldo yang nyaris nol. Dunia seakan runtuh. Ia merasakan pilu yang dalam, campuran rasa malu, gagal, dan ketakutan. Itu bukan sekadar kerugian finansial. Itu adalah pukulan telak bagi harga diri dan mimpinya. Kegelapan dan titik balik bulan-bulan setelahnya adalah masa-masa suram. Aldo menjauhi charts. Laptopnya tertutup debu. Setiap kali melihat grafik, ia seperti melihat hantu yang pernah menghancurkannya. Ia marah, menyalahkan market, menyalahkan broker, bahkan menyalahkan orang dalam. Hingga suatu malam, ia menyadari satu hal, satu-satunya yang bisa disalahkan adalah dirinya sendiri. Dialah yang gegabah, dialah yang mengabaikan manajemen risiko, dialah yang diperbudak oleh keserakahan. Titik balik itu datang dari pengakuan, bukan sebagai seorang korban, tetapi sebagai seorang pelajar yang keliru. Dengan mentalitas baru, Aldo membuka kembali laptopnya, bukan untuk trading, tetapi untuk autopsi. Ia menganalisis setiap trade gagalnya, terutama trade NFP yang menghancurkannya. Ia mempelajari ulang dasar-dasar dengan rendah hati, kali ini dengan fokus yang berbeda. Pertama, manajemen risiko adalah raja. Ia bersumpah tidak akan pernah mempertaruhkan lebih dari 2% dari modal per trade. Kedua, psikologi adalah kunci. Ia belajar mengendalikan emosi takut dan serakah. Ia mulai meditasi dan journaling untuk merefleksikan setiap keputusannya. Ketiga, konsistensi over profit. Tujuannya bukan lagi mencari profit besar dalam semalam, tetapi menjadi konsisten disiplin pada rencananya. Ia mulai lagi dari nol. Dengan modal kecil yang ia kumpulkan pelan-pelan, ia trade dengan lot size yang sangat kecil. Profitnya kecil, loss-nya juga kecil. Tapi yang penting, ia membangun kebiasaan dan kepercayaan dirinya kembali. Sebutir pasir demi sebutir pasir. Kebangkitan dan kemenangan yang sesungguhnya bulan berlalu. Jurnal tradingnya semakin tebal. Aldo tidak lagi melihat trading sebagai perjudian, tetapi sebagai sebuah bisnis yang memerlukan strategi, disiplin, dan pengendalian diri. Suatu hari, stup terbaiknya muncul sesuai analisisnya yang matang.
Dengan tenang, ia memasang posisi dengan risk yang telah ditentukan. Market bergerak sesuai prediksinya. Kali ini, ia tidak menambah posisi secara serakah. Ia mengikuti rencana, masuk, set target, dan trail stop loss. Trade itu berjalan sempurna selama berhari-hari. Dan ketika akhirnya ia menutup posisi, profit yang ia dapatkan bukan hanya mampu menutupi kerugian lamanya, tetapi bahkan melampauinya. Namun, sensasinya berbeda. Tidak ada teriakan kemenangan atau euforia berlebihan. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan. Sebuah pengakuan bahwa ini adalah hasil dari proses panjang, disiplin, dan pembelajaran dari kegagalan. Aldo tersenyum tipis. Layar komputernya masih menyala, tetapi kini ia yang mengendalikan mesin, bukan mesin yang mengendalikannya. Kerugian besarnya dulu adalah tuition fee, biaya pendidikan yang mahal, tetapi paling tidak, ia lulus dengan nilai yang memuaskan. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Market akan selalu berubah. Tapi satu hal yang ia pegang teguh, kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah guru terkejam, tetapi juga terbaik, bagi siapa saja yang berani mendengarkan dan belajar darinya. Pesan moral, kisah Aldo adalah cermin bagi setiap trader. Sukses di Forex bukanlah tentang mencari satu trade ajaib yang mengubah segalanya, tetapi tentang konsistensi, disiplin manajemen risiko, dan kemampuan untuk bangkit dan belajar dari setiap kesalahan. Kerugian besar seringkali adalah pintu masuk menuju kebijaksanaan trading yang sebenarnya.